Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai sekolah Alexandria, sekolah Alexandria, terutama mengenai apa saja sih yang dibahas dalam pembelajaran yang ada di museum untuk sekolah sekolah Alexandria pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa melihat ya bahwasanya Nah, overview of learning topic at Alexandria School Museum Center. Jadi kita membahas ini berbagai topik pembelajaran yang ada di pusat Alexandria. Nah, sesuai dengan apa yang ada pada buku Sejarah dan Filsafat Matematika di Universitas Terbuka dan juga beberapa literatur yang didapatkan, baik itu dari media-media online juga, bahwasanya yang pertama nih kita harus perlu ketahui adalah bahwasanya peran pusat pembelajaran museum di Sekolah Alexandria. Nah, apa saja sih yang menjadi peran pusat pembelajaran museum di Sekolah Alexandria? Yang pertama itu memfasilitasi pembelajaran aktif dan yang kedua meningkatkan pemahaman sejarah. Itu adalah dua hal yang menjadi peran daripada pusat pembelajaran museum di Sekolah Alexandria. Nah, kemudian eh, yang kita bisa lihat di sini adalah mengenai sejarah dan kebudayaannya. Tentu, sejarah dan kebudayaan yang tersimpan dalam museum di Sekolah Alexandria adalah koleksi artefaknya, kemudian studi peradaban Mesir kunonya tentu ya, studi peradaban Mesir kuno, lalu kemudian program dari sejarah hidup atau sejarah kehidupan. Tapi ini tidak lebih kepada sejarah kehidupan yang secara biologis ya, melainkan sejarah kehidupan yang mungkin dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, lalu yang kemudian adalah eh, ya, teknologi dan sains. Nah, inovasi melalui waktu. Nah, pada pembelajaran di Museum Sekolah Alexandria, ini juga dibahas adanya sains dan teknologi dalam pembelajaran museum, di mana adanya menerapkan konsep inovasi yang melalui waktu. Jadi perkembangan kehidupan atau perkembangan pengetahuan ya dijelaskan bahwasanya bisa dijelaskan dan bisa dilihatkan dalam pembelajaran museum itu mengalami perkembangan dan selalu mengalami inovasi setiap saat gitu ya dan tanpa ada batasan waktu daripada inovasi tersebut karena selalu berkembang begitu. Nah, kemudian simulasinya di sana itu interaktif, lalu eksperimen langsung dilakukan pada museum sekolah Alexandria, lalu kemudian adanya perbandingan teknologi. Di sana ada alat peraga untuk membandingkan teknologi modern saat ini ataupun teknologi pada zaman kuno di masanya. Nah, itulah di mana pada pembelajaran museum di sekolah Alexandria itu sains dan teknologinya itu sangat inovatif bahkan melalui waktu. Jadi kita bisa dapat apa yang digunakan pada masa kuno dan kemudian apa yang juga yang digunakan pada masa sekarang ini dan itu bisa saling dikaitkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentunya adalah seni dan kreativitas. Pada pembelajaran museum, Sekolah Alexandria mengenal dengan pembelajaran seni dan kreativitas melalui ekspresi diri dan juga melalui seni. Nah, di sana ada lokakarya seni, kemudian juga ada galeri seninya tentunya dengan pameran-pameran yang dibuatkan oleh para siswa atau peserta didik dari Sekolah Alexandria tersebut. Nah, kemudian apalagi berikutnya yang ada dalam pusat pembelajaran museum yaitu adalah ekologi dan lingkungan, pelajaran dari alam. Di Museum Alexandria, di sekolah museum pada sekolah Alexandria, kita mengenal ekologi dan lingkungan. Di sana lewat pelajaran dari alam. Ada tur ekologi dalam sekolah Alexandria. Tur ini mengajarkan tentang keanekaragaman hayatinya. Kemudian juga di sana para peserta didiknya diajarkan untuk proyek penghijauan. Nah, proyek penghijauan yang dimaksudkan ini juga dengan melihat bahwasanya itu tadi sekilas mengenai perkembangan kehidupan itu tadi. Nah, berikutnya adalah yaitu mengenai antropologi. Dalam museum di sekolah Alexandria ini juga belajar mengenai studi tentang manusia dan budaya atau lebih tepatnya antropologi. Nah, dalam pusat pembelajarannya di sana terdapat diskusi panel, kemudian juga ada proyek penelitian siswa dan proyek ini lebih kepada pengembangan budaya manusia dan perkembangan peradaban itu sendiri. Nah, lalu yang berikutnya mungkin kita bisa lihat adalah astronomi. Tentu ini menjadi hal utama atau hal pokok sebenarnya baik astronomi dan matematika dalam sekolah Alexandria untuk pembelajaran museumnya.
Di sana terdapat pasti fasilitas planetarium, kemudian kelas astronomi dan observasi fenomena astronominya. Dan itulah yang membuat sekolah Alexandria ini sangat benar-benar berbeda dari beberapa sekolah lain yang mungkin kita ketahui. Dan kemudian dalam pusat belajar museumnya, di sana juga tentunya seperti saya bilang tadi, astronomi dan matematika menjadi hal kunci di sekolah Alexandria. Nah, matematika yang diterapkan dalam pusat pembelajaran museum ini adalah lebih kepada aplikasi kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa dalam peranan teknologi, perkembangan teknologi atau inovasi teknologinya itu melihat kepada bagaimana peralatan zaman kuno yang dulu digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada masa itu dan juga bagaimana peralatan modern yang ada saat ini. Nah, karena dari segi inovasi sainsnya itu ada perkembangan, nah matematika inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari aplikasi untuk kehidupan sehari-hari dan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, di dalam sekolah Alexandria, pada pusat pembelajaran ini ada penyelesaian masalah dan kompetisi matematika. Oke, kemudian juga mengenal mengenai bahasa dan sastra. Nah, dalam pusat pembelajaran museum di Sekolah Alexandria, mengenal mengenai menjelajah dunia melalui kata. Tentu dalam setiap artefak-artefak, dalam setiap dokumen-dokumen yang ditemukan, terdapat kata, penulisan, atau bahasa yang sangat berbeda yang pada masa saat ini diterjemahkan. Dan itu benar-benar menjadi hal yang luar biasa yang terdapat di Sekolah Alexandria tersebut. Dan itulah beberapa hal mungkin yang menjadi topik dari pusat pembelajaran museum di sekolah Alexandria. Kesimpulannya sebenarnya kita bisa lihat bahwasanya merangkul pembelajaran holistik di sekolah Alexandria dari pusat pembelajaran museum yang mereka lakukan, mereka itu merangkul seluruh pembelajaran secara holistik, di mana integrasi disiplin ilmu, kemudian lingkungan belajarnya mendukung, lalu keterampilan abad 21-nya juga terpenuhi di sana. Nah, itu dia Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan mohon kritikan dan saran. Salam jumpa.